subscribe agar saya bisa membuat video kalau nggak malas. Halo teman-teman, kembali lagi di Luan Learning. Hari ini saya akan membahas tentang anatomi dinding toraks, diafragma, dan mediastinum. Oke, di regiotoraks kita akan belajar tentang hal-hal ini. Terus, ya, kita lanjut ke kavitas torakis. Nah, kavitas torakis di sini rongga dada itu dibagi menjadi 3, teman-teman. Bagian kanan, tengah, dan kiri. Bagian kanan di sini ada kavitas pleuralis dexter yang berfungsi untuk mewadahi paru-paru dan cairan pleuranya. Yang di bagian tengah itu nanti ada mediastinum yang berfungsi untuk mewadahi jantung, pembuluh-pembuluh darah besar, dan ada cairan pleuranya juga di situ. Terus kavitas pleuralis sinister atau yang kiri itu berfungsi untuk mewadahi paru-paru dan pleuranya juga. Pleuranya itu nanti berfungsi untuk melindungi organ-organ dalamnya. Nah, terus di sini ada pintu atas dan pintu bawah. Pintu atas disebut apertura thoracica superior, yang pintu bawah disebut apertura thoracica inferior. Oke, kita lanjut. Kita lanjut di apertura thoracica superior, kita harus mengerti batas-batasnya. Batas-batasnya di anterior, di depan, ada yang namanya manubrium sterni. Jadi bagian paling atas dari sternum yang manubrium sterni. Lalu ada costa 1 di bagian kanan dan kirinya, di bagian dextra dan sinistranya. Terus di belakang ada vertebra T1. Oke, harus diingat bahwa di apertura thoracica superior ini akan dilewati beberapa hal penting seperti arteri dan vena subclavia, dan juga akan dilewati plexus brachialis. Pentingnya apa? Nah, di sini di bawah ada yang namanya thoracic outlet syndrome. Ini nice to know aja sih. Thoracic outlet syndrome yaitu ketika costa 1 dan tulang claviculanya itu bertabrakan. Jadi dia bisa menghimpit arteri subclavia, vena subclavia, maupun plexus brachialis. Tapi sejauh yang saya baca di websitenya Johns Hopkins Medicine, itu dia itu mayoritas menghambat plexus brachialis. Sekitar 96%-an yang terhambat plexus brachialisnya kalau persentase pasiennya. Kalau yang arteri dan vena subclavia cuman 2%, 1% cuman. Oke, lanjut. Itu nice to know aja sih. Di sini ada apertura thoracica inferior. Apertura thoracica inferior atau pintu yang bawah, ini dia bisa mengembang kempis, teman-teman. Kenapa? Dikarenakan ada otot yang namanya diafragma. Di sini merah ini adalah otot diafragma. Sebagai otot pernafasan utama. Nah, lalu kita akan belajar tentang batas-batasnya. Di sini ada batas-batasnya. Ada vertebra T12 sebagai batas posterior. Batas lateralnya itu banyak ya. Ada costa 11 yang pucuknya aja, ada costa 12. Terus ada ujung distal cartilago costalis 7-10 yang arcuata itu. Terus ada apertura terus ada processus xiphoideus di bagian anteriornya. Itu sih batas-batasnya, dan tentunya dibatasi oleh otot diafragma. Nah, terus kita lanjut ke cairan pleura. Pleura yang saya sebutkan tadi yang ada di rongga dada itu akan dibagi-bagi juga menjadi 3 bagian. Pleura parietalis yang luar, pleura visceralis yang dalam, dan di antara 2 pleura itu akan ada namanya cavitas pleuralis atau rongga di antara 2 pleura. Ya, ini fungsinya untuk memberikan ruang. Oke, teman-teman, di sini ada yang penting juga di textbook pleura visceral atau yang dalam. Di sini karakteristiknya dia menempel langsung pada permukaan paru, dia masuk sampai visura atas lobus paru, nanti saya jelaskan. Terus mendapat suplai darah dari sirkulasi pulmonal. Sirkulasi pulmonal itu ketika kalau teman-teman sudah belajar tentang sirkulasinya jantung, nanti kan
darah yang kotor akan keluar dari jantung melalui arteri pulmonalis. Terus dia kembali melalui vena pulmonalis yang bersih. Memang dibalik itu arteri dan venanya kalau di jantung. Nah, itu nanti akan saya bahas nanti juga waktu bab jantung. Terus dia dipersarafi oleh nervus vagus. Terus kalau pleura parietal dia melapisi dinding dada, diafragma dan mediastinum juga. Yang luar itu dia juga juga melindungi mediastinum. Terus dia mendapat suplai darah dari sirkulasi sistemik atau yang lebar. Terus dia dipersarafi oleh nervus interkostal dan nervus phrenikus. Dia ini sangat sensitif terhadap nyeri. Oke, langsung Raf kita lihat. Di sini bisa dilihat teman-teman, yang ungu ini kan adalah pleura visceral ya. Terus yang biru tua itu adalah pleura parietal. Nah, bisa dilihat teman-teman di gambar ini, yang ungu kan dia bisa masuk lobus antar paru. Yang visceral. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, lanjut. Kita ke dinding toraks atau yang mempagarinya ya. Oke, teman-teman. Costae menurut pelekatannya dibagi menjadi 3, yaitu costae verae, costae arcuata, dan costae fluctuantes. Costae verae atau tulang rusuk asli, dia itu ketika satu costa itu dia menempel di vertebra, dia juga menempel di sternumnya. Jadi seperti ini. Ini costae verae teman-teman. Yang costae 1 sampai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bisa dilihat teman-teman, satu costae dia menempel di belakang, juga menempel di depan. Nah, terus ada yang namanya costae arcuata atau tulang rusuk palsu. Nah, disebut tulang rusuk palsu dikarenakan dia menempel di vertebra, akan tetapi dia di depannya, di sternumnya itu dia melewati percabangan seperti costae 8, costae 9, dan costae 10. Terus ada yang namanya costae fluctuantes. Costae fluctuantes ini dia fluktuantes atau terbang, jadi dia tidak menempel di sternumnya seperti costae 11 dan costae 12. Dan tentunya di belakang ada vertebrae atau tulang belakang torakal 1 hingga 12. Terus kita masuk ke sternum teman-teman. Di sternum itu nanti akan ada fasies atau perlekatan-perlekatan untuk banyak tulang. Di sini nomor 1 ada fasies untuk tulang klavikula. Jadi nanti tulang klavikula akan melekat di sini. Terus kedua ada tempat fasies untuk costa 1 dan selanjutnya teman-teman. Di sini ada untuk costa 2 pas di samping angulus ternalis. Terus ada perlekatan untuk costa 3, 4, 5, 6 dan terakhir perlekatan untuk costa 7 untuk costae verae atau tulang rusuk sejati. Oke, teman-teman. Terus di sini ada seperti yang saya bilang tadi, ada incisura jugularis. Terus ada di sini tempat manubrium sterninya. Terus di sini ada angulus ternalis pas dengan costae 2 ya, teman-teman. Angulus ternalis ini. Terus ada rigi transversus dan ada processus xiphoideus. Ada processus xiphoideus 8. Oke. Terus kita akan membahas tentang sendi-sendi di sternum itu sendiri. Nah, sendi-sendi di sternum itu sendiri menghafalnya agak gampang. Kalau saya suka menghafalnya dengan dengan nama yang sederhana. Contohnya di sini ada sendi manubrium sternalis kan ya. Berarti dia menghubungkan antara manubrium sterni dengan corpus sternum, namanya manubrium sternalis. Tapi ada juga yang menyebut ini adalah sendi Ludovisi. Terus di sini ada sendi-sendi fibrocartilago yang ini nanti akan menempelkan antara sternum dengan costae tadi teman-teman, di fasies itu tadi. Nah, ada juga yang namanya sendi sinovial. Ini khusus untuk
khusus untuk coste 2 ya, karena coste 2 kan dia kan nempel ke apa namanya, Manubrium sterni dan Corpus sternum. Nah, teman-teman, terus di sini ada sendi substernale antara Xiphoideus dan sternum. Nah, gampang teman-teman. Terus ada sendi-sendi ini sih yang mungkin harus dihafalkan. Sendi-sendi interkondral. Di sini untuk ini kan ya, untuk menyambungkan coste arcuata. Coste arcuata. Oke, teman-teman. Terus kita lanjut ke coste 1. Ingat nggak tadi waktu apertura thoracica superior, saya kan bilang bahwa coste 1 dia nanti akan dilewati oleh vena subclavia dan arteris subclavia. Nah, ini kita akan bahas. Tapi sebelum membahas coste 1, kita harus tahu bahwa coste kalau dari perlekatannya ada arcuata, ada vere, arcuata, dan fluctuantes. Kalau dari bentukannya ada dua, yaitu costae tipikal dan atipikal. Dari namanya, tipikal berarti dia hampir sama dengan coste-coste yang lain. Dan coste 1 ini adalah coste yang atipikal. Nanti kita akan bahas teman-teman yang tipikal juga. Oke, di sini pentingnya coste 1 itu nanti akan ditempeli banyak sekali arteri, vena, dan bahkan beberapa muskulus teman-teman. Di sini kalau kita lihat dari anteriornya ya, di sini anterior. Di anteriornya itu sebentar. Di anteriornya di sini itu nanti akan ada tonjolan atau tuberositas untuk musculus subclavius. Nah, terus di kuning ini, nah saya zoom lagi. Di kuning ini nanti akan ada sulcus atau lengkungan untuk menempelnya vena subclavius. Terus di merah yang kecil ini nanti akan ada tempat tuberositas atau tonjolan untuk menempelnya musculus calenus yang anterior. Jadi urutannya musculus subclavius, vena subclavius, musculus calenus anterior. Terus kita lanjut, di sini akan yang hijau muda ini perlekatannya untuk arteris subclavii. Nah, terus yang ke belakang yang biru ini nanti akan menjadi tempat perlekatan atau ada tonjolan ya untuk musculus calenus media. Nah, di sini ada coste 2 juga teman-teman. Coste 2 ini juga coste yang atipikal, yang bentuknya beda. Nah, di sini kalau perlekatan-perlekatan di coste 2 itu yang biru ini akan ada tempat perlekatan untuk musculus calenus yang posteriornya teman-teman. Terus yang merah ini tadi kan belum saya sentuh. Terus dia yang merah ini nanti dia akan bersamaan dengan merah yang ini, merah yang di coste 2 ini. Nanti 2 ini nanti akan menjadi perlekatan musculus serratus anterior. Nah, kenapa coste 1 itu atipikal? Karena dia paling pendek dan paling horizontal. Terus, dia tidak memiliki crista capituli, tidak memiliki sulcus, dan angulus coste. Terus, ada korelansi klinis. Kalau korelansi klinis berarti nice to know. Di sini ada, bisa loh teman-teman, tumbuh coste di atas coste 1 kalian. Yang namanya itu coste cervicalis. Ketika coste cervicalis ini berarti dia tumbuh di atas coste 1 ini teman-teman. Ini saya cari di case report di Nepal ya. Jadi dia nanti coste cervicalis ini bisa membuat orang menjadi terkena thoracic outlet syndrome yang saya sebutkan di awal tadi. Terus biasanya pada perempuan dengan dengan gejala seperti nyeri leher, of course karena thoracic outlet syndrome. Terus umumnya terjadi pada perempuan umur 15 tahunan. Entah kenapa teman-teman. Mungkin teman-teman jika ingin riset bisa mencari. Oke, lalu di sini ada coste 2. Kita fokus di coste 2 ini.
dan kita bandingkan dengan koste yang tipikal. Oke, teman-teman. Di sini dikatakan bahwa koste 2 itu memiliki angulus koste yang tidak jelas. Mana sih rough angulus koste itu? Angulus koste itu ini, teman-teman. Ada seperti garis yang membentuk sudut di sini, itu namanya angulus koste. Nah, di sini teman-teman, di koste 2 mana angulus kostenya? Tidak ada kan? Koste 1 juga tidak punya. Gitu, teman-teman. Terus di sini ada koste 3 hingga 10 atau koste yang tipikal. Nah, kita fokus di gambar kiri dulu. Di koste yang tipikal ini nanti kita akan analisis dulu ya, strukturnya. Jadi di sini ada posterior, jadi yang atas itu posterior, yang bawah itu yang anterior. Yang posterior itu nanti dia akan menempel ke vertebra, yang anterior dia nempel ke sternum. Nah, kita awali dari posterior dulu. Di posterior di sini ada caput costae, terus ada tuberculum costae, column costae atau leher, facies internal, dan terus akan ada sulcus costae. Di sini nanti akan menempelnya arteri, vena, dan nervus intercostal. Ada angulus costae, terus ada halaman yang eksternalnya, dan terakhir ada cartilago costalis. Nah, teman-teman, di sini akan saya singgung sedikit tentang penempelan koste dengan vertebra. Gampangnya, teman-teman, di sini yang merah akan nempel ke yang merah juga. Yang biru dia nanti akan nempel ke yang biru juga. Sudah saya rangkumkan di sini. Nah, di facies articularis yang bagian superior dan anterior, superior dan inferior ya, teman-teman. Superior, inferior. Di facies articularis superior dan inferior ini nanti akan menempel di mana? Di fovea thoracalis superior dan fovea thoracalis inferior, teman-teman. Yang superior ini nanti akan ditempeli oleh yang superior ini dia ditempeli oleh yang ini, yang di kostenya yang superior dia akan ditempeli oleh facies articularis yang inferior. Kalau yang inferior dia nanti akan ditempeli facies articularis yang superior. Jadi seperti keterbalikan gitu, teman-teman, antara vertebra dan koste. Oke. Jadi di sini, teman-teman, akan saya lanjutkan. Dia akan ada koste yang fluktuantes, koste 11 dan 12. Nah, di sini koste 11 dan 12 itu kalau koste 11 itu, teman-teman, dia lebih panjang dari koste 12. Terus dia caput costenya itu dia lebih kecil. Bisa dilihat ya, teman-teman, koste 11 lebih panjang, terus caput koste 12-nya itu lebih kecil, terus dia tidak memiliki crista capituli, kolom, tuberculum, dia lurus gini aja sih. Lanjut. Ini ada tampilan koste yang saya ambil dari Yokochi. Bisa dilihat koste 11 sangat mirip dengan koste-koste yang lain. Meskipun dia kostenya yang ini, yang atipikal. Oke, terus ada thoracal vertebrae. Thoracal vertebrae ini yang tipikal ya, teman-teman. Kalau yang tipikal itu berarti dia vertebrae T2 hingga T9. Nah, vertebrae T2 hingga T9 ini, kita akan analisis strukturnya satu-satu ya kan ya. Di anterior dari depan itu nanti ada corpus vertebrae, tempatnya medulla spinalis ya. Enggak sih. Masa tempatnya medulla spinalis? Corpus. Oke. Kita lanjut ke vertebrae ya, teman-teman. Kita lanjut ke thoracal vertebrae. Nah, di thoracal vertebrae kita mulai dari anterior. Ini nanti akan ada corpus vertebrae, terus akan ada foramen vertebralis, akan ada processus spinosus,
akan ada lamina arcus pedicle, lamina arcus vertebrae, terus lamina arcus vertebrae, terus akan ada pediculus arcus vertebrae yang biasanya kita sebut sebagai pedicle, terus akan ada processus transversus, ya, dan ada fasies-fasiesnya. Fasies tadi kan sudah saya jelaskan bahwa kalau yang biru yang di tubercle ini nanti dia akan nempel ke yang biru ini nanti dia nempel ke tuberculi costae. Kalau yang merah dia akan nempel dengan caput costae. Oke, lanjut. Ini di sini untuk yang atipikal, yang costae 1. Nah, dia fasies costalis superiornya kita bayangkan teman-teman, kita bandingkan dengan costae yang tipikal ya. Costae yang tipikal kan seperti ini. Kalau yang costae 1 dia yang fovea superiornya dia agak ke bawah. Terus kalau yang costae 10 ya kan ya. Di sini kita bandingkan lagi dengan costae yang yang costae yang tipikal ya kan. Dia ini foveanya cuman yang superior aja. Terus yang di sini juga sama, foveanya yang superior aja. Terus di sini dia tidak ada fasies costalis pada processus transversus. Jadi tuberkalnya nggak nempel di sini. Ya. Kita lanjut ke costovertebral joint. Nah, costovertebral joint ini yang tadi. Jadi teman-teman, di sini tadi kan yang merah. Yang merah sini caput costae. Dengan fovea superior inferior. Fovea inferior superior. Jadi saya terangkan. Jadi ibarat ada costae berapa ya? Costae 5 gitu ya kan ya. Ini ada apa? Ini pelekatannya, ini costae 5. Nah, di sini adalah fasies caput costae yang fasies articularis yang superior. Di sini fasies articularis yang inferior. Nah, terus di sini ada vertebra, teman-teman. Di sini ada vertebra. Anggapnya kita vertebra ini gambarnya gini ya. Terus ini ada fovea yang inferiornya. Terus ini ada vertebra lagi. Ini ada fovea yang superiornya. Nah, ini teman-teman, yang atas ini yang ditempeli oleh fovea articularis superior itu adalah di vertebra yang 4. Ini fovea inferiornya. Terus yang di bawahnya itu vertebra 5. Ini fovea superiornya. Jadi yang caput costae yang superior itu nanti dia akan nempel ke yang superior ini ya. Dia nanti akan nempel ke yang fovea yang inferior di vertebra atasnya. Kalau caput costae yang inferior, dia akan nempel ke fovea superior di vertebra yang sama. Costae 5 juga nempel di vertebra 5. Gitu teman-teman. Dan ini sendinya namanya costovertebral joint. Oke, lanjut. Jadi kan di tubercle dia nanti tuberculum costae-nya dia akan nempel ke processus processus apa nih? Processus spinothalmic. Processus apa? Processus transverse.
Oke, jadi teman-teman di tuberculum 28, 23, 24, 25, 26. Oke. Jadi teman-teman di tuberculum costae itu dia nanti kan akan nampel ke processus transversus. Namanya jadi kan dari tuberculum costae ke apa? Processus transversus. Sendinya namanya sendi costotransversarium. Terus dari sendi costotransversarium ke apa namanya? Ke atasnya dia akan ada ligamen namanya ligamen costotransversarium superius, dan di dalam sendi costovertebra ini dia nanti akan ada kapsula ya, kapsula articularis akan di ini costenya, terus ada cavitas articularis per sendinya, terus ada vertebra, ada diskus gitu. Terus juga ada ligamen costotransversarium dari ligamen dari costae ke dari dari kolum dan tuberkelnya costae ke processus transversus. Jadi ligamentum costotransversarium dan ligamentum costotransversarium laterale. Terus di sini ada view paper prepared dari Yukoji teman-teman kalau mau belajar. Oke, kita lanjut ke musculus thoracicus. Ini enggak 100% di luar costae ya, kan ada yang nempel di costae juga. Nah, teman-teman, ini musculus yang besar, ada musculus pectoralis major, ini musculus pectoralis major tadi bukan. Terus di sini ada pectoralis minor. Terus ada juga musculus subclavius di sini. Ini yang rada besar-besar. Oke. Terus kita lanjut ke musculus yang apa namanya? Yang intercostae. Oh ya, musculus di thorax ini dia fungsinya utamanya adalah fungsi pernafasan ya. Jadi dia untuk membantu pernafasan. Oke. Oke, kita lanjut. Teman-teman, ada yang namanya musculus intercostae. Nah, di intercostae ini kita akan langsung ke sini, ke musculus intercostalis interna dan eksterna, dan intima juga sih. Intima itu nanti dia akan mengikuti interna. Jadi yang eksterna itu teman-teman itu seperti orang masuk tangan masuk ke saku ini, seret gitu, arahnya ke sini yang merah. Kalau yang interna dia seperti membentuk V, jadi eksterna intima gitu. Eksternnya masuk, intimanya lebih masuk lagi tapi dia ke atas gitu. Kalau saya menggambarin sih gitu. Terus di antara musculus intercostal itu nanti ada yang namanya vena, arteri, dan nervus intercostalis. Saya ngafalnya gitu, Terus di sini ada ini enggak ya, ini antarcosta ya. Antarcosta. Di sini ada musculus subcostales, jadi dia menghubungkan antara satu costa dengan costa yang lain. Terus ada musculi transversus thoracis, jadi dia dari sternum ke batas-batasnya cartilago dengan tulang asli pada costa. Oke, teman-teman. Di sini ada musculus respiratorius. Musculus respiratorius tentu yang utama adalah diafragma. Ini sebenarnya musculus tadi juga membantu pernafasan, tapi ini yang utama, ada diafragma. Dan kalau sudah kepepet banget tubuh kita ini nanti akan akan menggunakan musculus seperti musculus calenus ya teman-teman. Musculus calenus dan musculus sternocleidomastoideus untuk mengangkat costae dan
clavicula kita, jadi agar rongga dada kita itu lebih lebih luas dan pernafasannya bisa normal kembali. Nah, di sini ada yang namanya dyspnea, ya kan ya. Di sini ada otot-otot dan perjalanannya ketika kita inspirasi dan ekspirasi, nice to know. Terus ketika dyspnea, teman-teman, itu kan musculus sternocleidomastoideusnya kan dia kan akan terlihat. Nah, itulah kenapa kok gitu ya, karena sternocleidomastoideusnya yang ingin mengangkat tulang-tulang di dada. Terus di sini ada vaskularisasi inervasi. Sebenarnya ini hafalan ya, tidak banyak yang bisa dijelaskan di sini. Jadi dari jantung, regulasi sistemiknya yang pertama kita ke aorta, mantap. Terus dari aorta nanti kalau yang besar-besar itu ada arteri subclavia, terus ada dari arteri subclavia nanti dia mencabang menjadi truncus costocervicalis. Kalau cabang saya masih 2.1. Terus dia ada arteri intercostalis suprema 2.2. Supreme berarti di atas, ya kan, paling atas. Terus dari yang suprema itu tadi ya teman-teman, dia akan merembet kembali menjadi arteria intercostalis posterior. Jadi arteria intercostalis posterior dari dia dari aorta sih, dari aorta. Arteria costalis posterior ini dari aorta, semua dari aorta juga. Terus akan ada arteria thoracica interna yang dia bagian anterior. Terus akan ada arteria intercostalis anterior. Jadi yang intercostal anterior dan posterior itu beda ya teman-teman. Percabangannya beda. Kalau yang dari anterior itu dia adalah percabangan dari arteria thoracica interna. Kalau yang arteri costalis yang posterior itu dia langsung dari aorta. Teman-teman, di vaskularisasi inervasi. Jadi di sini kan lebih kayak hafalan ya. Jadi kita akan menghafal bareng-bareng. Jadi teman-teman, di sini ada arteri. Yang pertama paling besar adalah aorta. Terus dia dia ke atas. Yang ke atas itu ada arteria intercostalis suprema dan truncus costocervicalis. Nah, ini kenapa kok saya kasih 2.1 2.2, karena dia ini bercabang gitu loh, bercabang jadi gini. Nah, teman-teman, yang penting di sini adalah arteria intercostalis posterior. Nah, di sini dia langsung dari aorta. Jadi dia langsung dari aorta ke arteria intercostalis posterior. Terus dia bercabang menjadi ramus colateralis arteria intercostalis posterior. Kalau yang arteria intercostal anterior, apakah beda ada percabangannya? Beda. Kalau yang arteria intercostalis anterior itu nanti dia adalah percabangan dari arteria thoracica interna, teman-teman. Terus ada arteria epigastrica superior, ini tidak terlalu relevan ya. Terus ada arteria musculofrenica. Oke, lanjut. Terus di sini ada arteria, vena, dan van tadi ya, VAN di interkostal. Terus di sini ada vena dan limfonodi. Vena ya hampir sama ya dengan arteri ya. Kalau vena tadi ada vena thoracica interna. Ya, nanti kalau teman-teman bisa bisa dia kan juga bercabang menjadi vena intercostalis anterior. Jadi vena thoracica interna dia ke vena intercostalis anterior. Kalau yang di belakang ya teman-teman, yang vena intercostalis posterior itu dia dari sini, dari vena azygos. Vena azygos itu nanti dia akan jadi vena intercostalis posterior. Gitu teman-teman. Artinya kalau ada arteri, ada vena, ada limfonodi yang menempel. Karena apa? Karena ya ini nanti dia akan menghasilkan sel-sel leukosit ya untuk melawan patogen.
Ada nodi-nodi parasternal, berarti dia di antara di antara sternum. Ada nodi diafragmatici, artinya dia di sekitar diafragma. Terus ada nodi interkostal, berarti dia di antara kostal. Itu aja teman-teman. Yang lainnya dibaca sendiri. Haha. Oke, lalu ada yang namanya safe triangle. Apa itu safe triangle? Jadi ketika kita mau mau melakukan suatu pemasangan kateter interkostal, di sini kita harus menggunakan safe triangle. Batas-batasnya. Jadi batas-batasnya di set. Batasnya di sini lateral 1, lateral 2. Lateralnya ada di otot pectoralis major yang anterior. Ini batas lateral 1. Pectoralis major yang anterior. Terus batas lateralnya juga ada di latissimus dorsi yang posterior. Ini batas lateral yang kedua. Batas yang ketiga, yang medial. Yang medial itu nanti akan ada di dekat mamai. Di ICS 5. Nah, apakah ini aman? Tentu tidak. Tentu kalau saya baca dari case report yang ada di New Zealand ya, di sini meskipun sudah dilakukan dengan benar, tapi sebelum kita mau menentukan safe triangle itu, kita perlu thoracic ultrasound. Jadi perlu di ultrasonografi dulu. Karena kan posisi anatomi manusia kan beda-beda ya. Oke. Terus teman-teman di sini ada juga yang namanya video assisted thoracic surgery. Sekarang bedah toraks itu dia tidak perlu menggunakan kayak bedah besar gitu. Bisa kayak video assisted. Jadi ada yang namanya thoracoskop. Ini nanti dia dihubungkan ke TV sini dan dokternya bisa nyari tumor gitu. Oke. Terus kita masuk ke mediastinum. Mediastinum ini tempat jantung ya teman-teman, tempat jantung dan kawan-kawannya dibagi menjadi 2 part. Part pertama adalah part superior dan part inferior. Yang superior ya biar superior. Nah, yang inferior teman-teman ini nanti kita menjadi 3, yaitu inferior yang anterior, ya. Saya kasih biru aja. Yang anterior, yang media dan posterior. Bisa dilihat teman-teman. Ini ada tempat-tempatnya. Jadi kalau yang superior dia ada timus, yang bagian superiornya ada aorta, ada arteri pulmonalis, terus sampai batasnya adalah vertebra tolakal yang keempat sampai kelenjar mamai ya. Terus yang di atas itu ya batasnya juga nggak vertebra keempat nih. Batasnya adalah ini sternal angle. Berarti batasnya apa teman-teman? Berarti batasnya adalah costa 2. Costa 2 batasnya. Terus di inferiornya ada yang anterior, media dan posterior. Yang media tentu ada jantung dan perikardium. Terus yang anterior dia nanti akan ada timus yang bagian inferior, terus ada arteri torakik, vena torakik, terus yang posterior dia nanti pasti ada yang namanya esophagus. Esophagus ini di superior ada, di inferior juga ada nanti. Terus ada torakik aorta, vena azygos dan lain-lain. Oke, itu aja sih teman-teman. Oke, terus core dan perikardium. Di sini yang terakhir jadi jantung dan perikardiumnya. Kita akan fokus ke perikardium yang melindunginya ya kan ya. Perikardium itu nanti akan dibagi menjadi banyak bagian. Pertama ada fibrous perikardium dan parietal. Fibrous ini kan jaringan ikat ya. Terus ada bagian parietalnya atau bagian luarnya. Terus ada pericardial cavity, dia memberi ruang untuk ototnya itu kontraksi, relaksasi. Terus di sini ada epikardium yang bagian visceralnya gitu teman-teman. Langsung ke otot jantung dan endokardium. Oke, sebagai intermezzo, kita akan belajar tentang bagaimana sirkulasi darah di jantung.
sirkulasi darah di jantung akan masuk melalui vena cava, terus dia di atrium kanan, terus dia di sini ada katup atrio katup apa ya Rek? Katup trikuspid, terus ventrikel kanan, terus dia masuk ke vena pulmonari, terus masuk ke arteri pulmonal, terus dia keluar dari vena pulmonal, katup mitral, terus di atrium kiri, katup mitral, ventrikel kiri, just aorta, melalui katup-katup semilunar ini. Oke, sudah selesai.